pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, sehat selalu, diberkati, penuh sukacita dan bahagia bagi Bapak Ibu semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, tetapi saya ingin menggarisi apa yang ingin saya sampaikan ini. Saya memberikan satu garis besar adalah judul adalah apakah kita sudah memiliki keturunan rohani? Apakah kita sudah memiliki keturunan rohani? Ya, itu judulnya, saudaraku ya. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena setiap kita di dalam Tuhan itu mengalami pertumbuhan, ya. Yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, kita bukan hanya tertanam di sebuah gereja kita, tetapi kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Setelah bertumbuh menjadi dewasa, maka kita harus berbuah lebat, kita harus punya anak-anak rohani, ya saudara ya, seperti ilustrasi di belakang background saya ini, berbuah lebat jeruknya, menyegarkan, ya. Kalau kita beranak rohani, memiliki keturunan rohani, itu menyegarkan, ya. Itu berbuah lebat, Tuhan senang, gitu. Ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya di Perjanjian Lama itu di budaya Israel sana sangat malu kalau orang tidak punya keturunan, gitu ya, sangat malu gitu ya. Nah, penting bagi kita memiliki keturunan, karena keturunan rohani adalah menggambarkan bahwa kita yang pertama memiliki karakter Kristus, yang kedua kita sebenarnya menjadi dewasa rohani, ya. Yang keempat adalah yang ketiga adalah kepercayaan Tuhan. Jadi tiga ini, saudaraku, menggambarkan kalau kita memiliki anak rohani, sesungguhnya kita adalah orang yang dewasa, orang yang dipercayai Tuhan, ya saudaraku. Itu yang yang terjadi gitu ya. Kita memiliki karakter Kristus itu ya. Mari kita buka Alkitab kita di Matius 1 ayatnya yang pertama. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi saudaraku, di awal Alkitab Injil Matius diawali dengan silsilah bagaimana Yesus itu diturunkan. Ya, tidak diawali dengan kelahirannya dulu Yesus Kristus, saudaraku, tetapi diawali dengan silsilah, diawali dengan turunan, diawali dengan anak-anaknya siapa, ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, saudaraku, sampai 32 keturunan. Ya, saya akan bacakan di ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Dan Abraham sampai Daud 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel 14 keturunan. Dari Babel kepada Yesus Kristus 14 keturunan. Jadi semuanya 32 keturunan. Yang saya ingin sampaikan bukan hanya itu. 34 keturunan ya. Gitu. 14 kali 3. Ya. 42 keturunan. Ya, saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara, ini bicara tentang keturunan. Nah, sebenarnya penting bagi kita memiliki hidup ketika kita tertanam di sebuah gereja. Pertanyaan kita adalah apakah kita punya keturunan rohani? Ya, ini penting, saudaraku. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pemikiran keturunan rohani, maka kita akan bertumbuh. Kita akan menjadi dewasa seperti Kristus. Kita akan dipercaya Tuhan. Ya, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita merenungkan
Kenapa kok Injil Matius itu diawalinya dari keturunan silsilah, supaya kita berpikir, supaya kita ini merenungkan dalam hidup kita, apakah kita ini menjadi orang yang biasa-biasa saja di gereja, ya saudaraku, ya semua memuji Tuhan karena kita Kristen, kita memuji Tuhan, ya karena KTP saya Kristen, saya ke gereja, gitu. Nah, saudara-saudara jangan pernah puas sampai di sana, ya, jangan pernah puas sampai di sana. Tetapi saudaraku, kita mesti renungkan bahwa Alkitab ini diawali dengan keturunan, ya. Kita harus punya keturunan. Kita harus membawa banyak orang itu menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ini maksudnya, saudaraku ya. Perlu kita berdoa, kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan, menjadi orang yang dewasa rohani, memiliki visi, ya, memiliki keturunan rohani, ya, saudara ya. Ya, ada saya banyak melihat ya, teman-teman dibawa oleh temannya ke gereja kita, dan dia sangat sekalipun tidak dimuridkan oleh yang membawa itu, tetapi yang dibawa ini sangat menghormati dia sebagai orang tua rohaninya, saudaraku, orang tua rohaninya. Nah, penting bagi kita, saudaraku, untuk kita merenungkan ini. Mari kita, saudaraku, kita bertanya dalam diri kita, apakah kita ini, saudaraku, sudah memiliki keturunan, ya. Nah, untuk memiliki keturunan itu, saudaraku, kita harus punya hubungan intim, ya, hubungan intim dengan Tuhan, ya, saudara ya. Lalu kita mempunyai buah roh. Lalu kita menjadi dewasa rohani, saudara. Lalu kita dipercaya Tuhan, maka kita punya keturunan. Mari Bapak Ibu Saudara, bahwa Injil ini cerita tentang keturunan rohani. Injil ini dimulai dengan cerita tentang anak-anak rohani, saudaraku ya, yang akhirnya ditutup, saudaraku, dengan nama Yesus Kristus yang dimuliakan di sana, yang dibesarkan di sana, yang ditinggikan di sana. Ya saudara ya, mari kita renungkan, mari kita satu hari ini aja kita renungkan. Tuhan berkati saya dengan anak rohani. Tuhan, ya, saya mau bertumbuh sehingga saya punya keturunan rohani. Saya mau ajak teman saya, tetangga saya ini jadi anak rohani saya. Belajar jadi bapak. Saudara, belajar jadi ibu. Jadi dewasa. Ya toh? Saudara, lalu kita melayani. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pagi hari ini, sepanjang hari kita boleh renungkan. Ya saudara ya, ini menjadi renungan hidup kita sepanjang hari ini, dan kita berdoa, saudaraku, ada banyak pokok-pokok doa yang ingin kita doakan. Saya bersyukur, saudaraku, karena saya melihat bangsa kita sedang melihat betapa tulusnya anak-anak Tuhan, dan betapa dipermalukan iblis di akhir-akhir ini. Kita terus doakan, juga kita doakan, saudaraku ya, kemarin Mas Tumpal itu membagikan bencana alam di wilayah penginjilan beliau. Mari kita doakan, juga rapat pemimpin kemarin kita doakan ya, saudaraku, karena bulan depan kita mau ibadah offline ya. Mari kita berdoa, saudaraku,